Halo Oma Opa, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di acara Sapaan Lansia pada pagi hari ini. Bagaimana keadaan Oma Opa? Sudah menerima vaksin? Apakah ada yang belum dapat menerima vaksin? Kalau ada yang belum, Gereja Kebonjati menerima pendaftaran vaksin. Silakan bagi Oma Opa yang belum menerima vaksin, harap mendaftarkan diri di gereja. Pada hari ini, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan, menaikkan puji-pujian kemuliaan nama Tuhan, dan pada hari ini juga saya mau berpesan pada Oma Opa agar acara Sapaan Lansia ini bisa berkembang dan bisa lebih banyak lagi yang mendengarkannya. Oma Opa ada satu tugas buat Oma Opa. Kalau Oma Opa hari Kamis pagi setelah sarapan pagi, kemudian Oma Opa kan masih ada waktu tuh untuk mendengar Sapaan Lansia. Tidak ada salahnya Oma Opa telepon teman-teman atau handai tolan yang bisa ikut acara Sapaan Lansia agar mendapat penghiburan, mendapat kekuatan. Baiklah, selanjutnya sebelum kita memulai acara selanjutnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk membawakan acara Sapaan Lansia pada hari ini. Terima kasih untuk kesehatan Tuhan, biarlah pimpinan Tuhan dari awal hingga akhir acara ini, agar kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi kami Tuhan, setiap apa yang kami nyanyikan, setiap firman yang akan disampaikan, biar itu boleh menjadi rema bagi orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tergapailah karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Penatua Agus Gunawan menyapa lansia dari GKI Kebonjati dan juga simpatisan yang ikut di dalam program Sapaan Lansia hari ini. Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan yang baik di tengah kita tetap masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi kita bersyukur karena program vaksinasi juga sudah berlangsung dan beberapa rekan-rekan lansia
juga sudah ada yang sudah divaksin, bahkan sudah selesai mendapatkan vaksinasi kedua. Bagi yang belum, jangan khawatir Bapak sekalian, tetap mencari informasi, pertolongan juga untuk dapat mendaftarkan diri ya dan mendapatkan vaksinasi. Nah Bapak sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan, yaitu Efesus 4 ayat 32 sampai Efesus 5 ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bersikaplah ramah satu dengan yang lain, milikilah hati yang lembut dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus juga mengampuni kamu. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan dan yang memelihara firman itu dalam hidup kita. Hari ini tema renungan yang akan saya bahas adalah tentang keramahan lansia mampu mengubah dunia. Jadi jangan salah ya, bukan kemarahan, tapi keramahan. Keramahan lansia mampu mengubah dunia. Nah, saudara, kalau kita mendengar tema keramahan lansia mampu mengubah dunia, apakah tema ini menjadi sangat berlebihan? Mungkin Bapak Ibu sekalian, masa sih lansia bisa mengubah dunia? Nah, saudara, ada yang menarik gitu ya. Kalau kita bertemu dengan lansia, biasanya kalau kita bertemu dengan lansia, apa yang paling menarik dijumpai melalui lansia? Nah, saudara, setuju atau tidak, saya katakan yang paling menarik kalau saya pribadi bertemu dengan lansia adalah ketika saya boleh saling tersenyum dengan lansia tersebut. Jadi jangan Bapak Ibu yang memberikan senyuman, menurut saya itu yang paling menarik ya, sebab menurut saya senyuman lansia itu berbeda ya. Bapak Ibu boleh cek atau tidak, tetapi dulu popoh saya sebelum meninggal, saya senang ketemu popoh saya. Kenapa? Karena kalau dia tersenyum itu dengan keriput-keriputnya itu, tapi rasanya kok senyum lansia itu senyum yang memberikan sukacita, memberikan kedamaian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata senyum seorang lansia itu kalau boleh dimaknai, itu tuh memberikan kedamaian ke dalam hati kita. Ya, berbeda kalau saya datang ke rumah popoh saya, nenek saya, lalu dia cemberut ya, rasanya tuh nggak enak suasana di dalam rumah nenek saya itu. Ya, mau numpang makan pun waktu itu nggak enak ya. Kenapa? Karena kayaknya lagi marah, cemberut. Tetapi kalau senyum, segala sesuatu tuh menjadi indah. Ya, jadi kalau ditanya apa yang menarik dari seorang lansia, saya mengatakan senyumnya. Dan banyak orang yang kalau saya juga survei, mereka setuju bahwa yang paling menarik dari seorang lansia adalah senyumnya. Dan senyumnya itu bisa mengubah suasana, mengubah segala sesuatu. Sehingga di rumah itu terjadi damai sejahtera. Nah, saudara, ada satu buku yang cukup menarik ya, ini bukunya ya. Judulnya Kisah-Kisah Menggores Makna ya. Bukunya tipis ya, ditulis seorang yang Romo yang masih muda bernama R.D. Romanus Heri Santoso. Dia menuturkan kisah-kisah sederhana yang coba dimaknai. Jadi kisah-kisah menggores makna itu kisah-kisah sederhana yang tidak spektakuler Bapak sekalian, tapi kisah-kisah perjumpaan keseharian. Nah, salah satu yang dia tuliskan di bab pertama buku itu tentang keramahan. Dia menuturkan perjumpaan sederhana dengan seorang imam senior yang sudah usia lanjut, yang sudah pensiun, tetapi dia merasa bersyukur dengan perjumpaan yang sederhana itu. Jadi dia datang ke rumah imam seniornya yang lansia itu dan dia bersyukur. Nah, apa yang ia syukuri, saudara? Yang ia syukuri sederhana. Saat tiba di depan pintu rumahnya, katanya imam lansia itu menyambut dengan ramah dan senyum. Dan senyumnya itu benar-benar senyum yang benar-benar tulus, saudara ya. Dan setelah dipersilakan duduk, katanya tidak ada basa-basi, beliau dengan ramah mengambilkan minuman yang segar dari kulkas. Dan menurut Pak Heri Santoso, dikatakan dia ngerasa tidak enak, tetapi beliau tetap menyuruh sayanya tetap duduk katanya. Dalam berhati ketika melihat keramahan itu, tiba-tiba hatinya tergetar dan dalam hatinya itu dia berkata, Tuhan, saya ingin meneladan beliau dalam perjalanan saya sebagai pelayan. Saya ingin menjadi imam yang rendah hati dan sederhana seperti dia, Tuhan.
Nah, saudara, dari sebuah kesederhanaan itu, maka terpancar sebuah inspirasi bagi orang yang melihatnya. Karena kerendahan hati dan keramahannya itulah RD Romanus Heri Santoso mengatakan imam yang senior itu sangat dicintai oleh semua orang yang mengenal beliau. Sebagai orang yang terkenal hanya dua, sebagai orang yang sederhana dan ramah. Dan itu terlihat dari senyumnya. Nah, saudara, lansia yang menyadari dirinya begitu dikasihi Allah, maka memang kalau kita lihat dia akan merespon hidupnya itu dengan kehidupan yang dipenuhi dengan apa yang tadi dikatakan oleh surat Paulus kepada jemaat Efesus. Jadi sekali lagi, lansia yang menyadari dirinya begitu dikasihi Allah di dalam hidupnya, maka dia akan merespon hidupnya dengan kehidupan yang dipenuhi dengan yang pertama tadi dikatakan ramah seorang terhadap yang lain. Ya. Yang kedua, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Lalu memiliki hati yang lembut. Dia menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan dia menghidupi kasih itu dengan satu alasan, yaitu Kristus Yesus juga telah mengasihinya dan telah menyerahkan dirinya untuknya sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Artinya apa, saudara? Kalau sebagai lansia dia bisa ramah, penuh kasih mesra, saling mengampuni, memiliki hati yang lembut, menjadi penurut Allah, dan hidup dalam kasih itu karena anugerah Tuhan, artinya dia udah bertemu dengan cinta Allah yang begitu otentik, yang begitu khas di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia menyadari dirinya begitu dikasihi Allah, maka yang keluar itu tidak mungkin ada yang namanya kemarahan, ya, dendam, dan sebagainya. Yang ada lebih kepada keramahan, kasih mesra, saling mengampuni, memiliki hati yang lembut. Sebab dia memahami itu sebagai bagian dari respon dia terhadap anugerah Allah yang dikatakan sebagai persembahan dan korban. Ya, ketika Yesus menyerahkan itu sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, saudara-saudara, untuk bisa menjadi lansia yang selalu ramah, tersenyum, dan bisa akhirnya mengubah dari mulai keluarganya menjadi keluarga yang meneladani Kristus melalui kakek neneknya, maka kalau keluarga-keluarga ini menjadi keluarga yang meneladani Kristus, maka jangan salah, dari seorang lansia yang mengubah keluarga, maka keluarga-keluarga ini akan mengubah masyarakat, dan masyarakat mengubah bangsa, dan ketika bangsa diubah, maka dunia juga berubah. Maka itu penting, saudara, bahwa kadang-kadang Tuhan memakai banyak orang untuk menyadarkan, ya, agar bertumbuh, berkembang dalam kerendahan hati dan kesederhanaan melalui perjumpaan sederhana. Maka itu saya katakan tadi di awal, apa yang paling menarik kalau berjumpa dengan seorang lansia ketika dia tersenyum. Sebab senyumnya itu memang khas, ya. Dan kita kadang-kadang merasa bahwa aneh ya kalau lansia tertawa atau tersenyum itu rasanya tuh seperti senyum yang ya seperti melihat Allah tersenyum. Maka itu Allah seringkali digambarkan wajahnya tua, lansia gitu ya. Saya kalau dalam gambar-gambar ya mau menunjukkan bahwa memang seperti itulah seorang yang sudah memasuki usia lansia. Maka itu dalam buku yang tadi saya baca, RD Romanus Heri Santoso mengatakan setelah pamit di akhir percakapan pun justru beliau mengungkapkan syukur dan terima kasih yang bahwa dia sudah dikunjungi. Ya, jadi bukan Romanus Heri Santosonya, tetapi imam yang senior itu yang mengungkapkan syukur dan terima kasih sudah dikunjungi. Dan di situ nggak selesai di situ katanya. Bahkan beliau membukakan gerbang, membantu mengeluarkan kendaraan, dan menitip salam untuk teman-teman di pastori di mana dia tinggal. Nah, maka itu Bapak Ibu, kisah yang diceritakan dalam bukunya yang saya baca itu sungguh kisah sederhana. Tapi kalau ketika sudah direfleksikan oleh seorang Romo muda ini, apa yang diteladankan oleh seorang imam senior yang sederhana itu memiliki dampak luar biasa. Dan ini mengajarkan kita semua tentang pelayanan yang ramah dan menabur kelembutan kepada semua orang, sebagaimana yang tadi dikatakan dalam kutipan surat Paulus kepada jemaat di Efesus yang kita baca. Di dalam surat itu Paulus menegaskan bahwa hati yang ramah dan penuh kasih adalah perisai yang paling dahsyat dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di usia lansia masih mau mengubah dunia? Mudah. Praktekkan ini di dalam hidup saudara. Praktekkan ramah seorang terhadap yang lain.
Praktekkan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Praktekkan memiliki hati yang lembut. Praktekkan menjadi penurut-penurut Allah. Praktekkan hidup di dalam kasih. Ya, sebagaimana kita menyadari Kristus Yesus juga telah mengasihi kita, menyerahkan nyawanya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah dan juga bagi kita. Bapak Ibu sekalian, lansia yang dikasihi Tuhan, tetap tersenyum, sebab senyum Bapak Ibu sekalian ternyata mampu mengubah dunia, mengubah hati orang yang sedang mengalami mungkin kesedihan, mengalami keterpurukan, tetapi ketika melihat senyum Bapak Ibu sekalian, dia melihat senyum Bapa di surga yang hadir melalui senyum Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, tetap tersenyum, tetap semangat, tetap bergembira, tetap berpengharapan, dan kami terus mendoakan supaya di usia yang lanjut ini Bapak Ibu tetap menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. 两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪。Selesai. Terima kasih. Jadi gini Dok, pagi ini kita bareng-bareng dengan lansia mau membuat rekaman untuk acara Sapa Lansia ya, Sapa Lansia bulan depan. Jadi nanti minggu depan temanya apa? Oh ya, temanya itu tetap sehat di usia senja. Oke. Jadi nanti teknisnya dokter kasih edukasi dulu gitu, lalu lansia minta waktu untuk ada tanya jawab gitu. Kira-kira berapa menit ya Dok? Ya 15-20 menit. Oke. Oh, nah itu ibu-ibunya datang. Oh, Ayo masuk Bu. Selamat Yuk, pagi, Dok. Selamat pagi. Berapa orang Bu? 3 3 orang. Oke, kita duduk di sana aja Bu ya. Ya, ayo. Yuk mari. Ibu Marta kenapa nggak pakai masker? Kan udah divaksin kedua. Tetap harus pakai masker ya Bu ya. Nanti saya kasih ya Bu ya. Bu, ini Bu, tolong pakai dulu ya Bu ya. Maskernya ya Bu ya. Pak, Maaf ya Bu ya. makasih ya Dok. Dok, ternyata sebetulnya walaupun kita udah vaksin 2 kali, ini jaga jarak, pakai masker masih harus ya Dok ya? Ya, jadi tetap kita walaupun sudah divaksin 2 kali, kita masih tetap harus menggunakan atau melakukan 3M ya, pakai masker, kemudian jaga jarak nih seperti sekarang, juga jangan lupa ini ya, cuci tangan pada air mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Dok, kalau misalkan nih sekarang kita sebelum mulai rekaman ya Dok ya, tanya jawab dulu Boleh, seputar silakan. kan ini kita semua pasca vaksin kedua ya Bu ya. Kalau barangkali ibu-ibu gitu ada pertanyaan, kita tanya jawab sedikit ya Dok ya. Oke, silahkan. Yuk, Mangga, Ya. siapa yang mau tanya? Bu Tia, ada yang mau Saya ditanyain? mau tanya ya Dok. Ya. Ini kita kan sudah divaksin ke-1 dan juga ada yang udah divaksin kedua. Nah, kadang-kadang ini badan terasa sakit, pegel-pegel. Apakah kita boleh makan obat sakit kepala, obat yang
menghilang sakit-sakit yang pegel itu, Dok? Ya, jadi intinya semua kebiasaan kita makan obat apa dan sebagainya, setelah vaksin itu dipersilahkan. Ya, silakan semua. Hanya memang sebaiknya 1 hari sesudah atau sebelum vaksin itu kita tidak makan obat-obat untuk penghilang rasa nyeri. Selebihnya silahkan. Yang punya darah tinggi, makan obat darah tinggi, yang biasa makan obat untuk anti kolesterol, silahkan makan semua seperti itu. Tidak ada perbedaan. Oh ya, makasih ya, Dok ya. Ya, oke. Dok, saya juga mau bertanya nih. Ada titipan pesan ya dari ibu-ibu yang sudah vaksin ke-1, vaksin kedua. Katanya, gimana nih? Info dari sana-sini katanya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah, kira-kira bagaimana tuh, Dok? Apakah ada pantangan untuk makanan? Apakah ada pantangan juga untuk aktivitas? Seperti itu, Dok. Tidak ada. Jadi intinya setelah vaksin baik pertama maupun kedua, aktivitas seperti biasa saja. Yang biasa olahraga, yang biasa makanan biasa, semua tidak ada perbedaan setelah vaksin maupun sebelum vaksin. Jadi semuanya sama, aktivitas semua sama, makanan semua sama. Ya. Jadi berjalan seperti biasa Seperti ya, Dok biasa ya? saja. Ya. Ada lagi Bu Heti? Oh, masih ada nih, Dok. Kalau sudah vaksin kedua, biasanya orang-orang kadang-kadang bangga ya, Dok ya. Katanya, wah saya sudah punya sertifikat 1, 2 nih. Nah, bagaimana untuk menjaga kesehatan? Apakah kita tuh diam di rumah saja? Kemudian walaupun jenuh begitu, tapi sehat. Atau kita bisa leluasa keluar karena kita merasa sudah vaksin 2 nih aman gitu. Kira-kira gimana tuh, Dok? Jadi seperti yang tadi saya katakan, jadi sebetulnya aktivitas semua adalah sama, ya, sebelum maupun sesudah vaksin. Jadi yang biasa misalnya, yang biasa kerja, yang biasa ngantor, ya ngantor biasa saja, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting adalah kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi jangan mentang-mentang sudah divaksin, sudah dapat sertifikat, kemudian nggak pakai masker ya, misalnya, atau sudah divaksin jadi duduknya bisa tidak jaga jarak dan sebagainya. Itu tidak. Tetap semua aktivitas sama. Ya. Itu ya, Dok ya. Nanti akan saya sampaikan ke ibu-ibu yang lain, Dok ya. Masih ada satu pertanyaan lagi nih, Ya. Dok ya. Nah, katanya nih agar tubuh kita tetap sehat, bertahan dengan kesehatan yang ada, katanya harus minum vitamin-vitamin nih, Dok. Katanya ada yang bilang vitamin D, ada yang bilang lagi vitamin C dosis tinggi, ada yang bilang multivitamin apa saja. Nah, jadi bingung nih, Dok. Mana yang harus dituruti? Semua yang diinfokan itu. Ya, jadi sebetulnya gini, pada masa pandemi ini memang ada ekstra vitamin yang harus kita konsumsi ya. Nah, yaitu apa? Vitamin C, vitamin D, kemudian mineral yang mengandung zinc dan sebagainya. Itu tetap dimakan seperti biasa karena itu memang untuk membentuk daya tahan tubuh kita supaya kita tetap bisa sehat ya. Tapi bukan berarti misalnya kalau udah divaksin atau sebelum divaksin dosisnya ditambah dan sebagainya, tidak ya. Yang penting adalah apa? Kita jaga makanan yang seimbang ya. Gizi yang seimbang ya. Nah, itu ditambah pula dengan vitamin-vitamin. Kemudian kita istirahat juga cukup ya. Pola gaya hidup kita yang sehat itulah yang penting untuk kita perhatikan ya. Tapi jangan lupa juga loh tadi Ibu Marta ya, tetap ya Bu ya, pakai masker ya Bu ya. Harus itu ya. Bu Marta ada yang mau ditanyain nggak Bu? Ada, Dok. Ya. Secara umum, lansia kan kalau tidur malam suka
nggak baik gitu. Apa pengaruhnya kepada vaksin kedua yang sudah masuk ke dalam tubuh? Biasanya memang tidurnya Kurang kan, sulit ya. ya. Jadi bukan berarti kalau sudah vaksin itu harus tidurnya harus lebih lama dan sebagainya, itu tidak ya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa sebetulnya vaksin itu kan hanya satu bagian upaya kita untuk memberikan imunitas dalam tubuh kita. Nah, aktivitas semuanya itu sama. Yang biasanya tidur 4 jam, bisa tidur berapa? Orang tua biasanya berapa sih? 5 jaman ya? 5 jam. Nah, ya kalau memang sudah biasanya tidur 5 jam ya nggak apa-apa tidur 5 jam ya. Jadi bukan berarti harus tidur jadi 6 jam, 8 jam dan sebagainya. Kalau yang memang biasanya tidurnya anak-anak muda misalnya 7 jam dan sebagainya ya biasa saja ya. Jadi aktivitas semuanya itu biasa saja. Jadi jangan vaksin ini menjadi sesuatu yang buat kita itu aneh atau mengkhawatirkan gitu ya. Biasa saja. Vaksin itu hanya satu bagian saja untuk upaya kita membentuk atau memberikan daya tahan tubuh kita. Ada satu lagi pertanyaan, Ya. Dok. Apakah setelah vaksin kedua bagi yang alergi debu, alergi obat, alergi makanan ada dampaknya, Dok? Biasanya itu alergi tersebut yang Ibu sampaikan itu dampaknya itu justru pada saat diberikan vaksinnya ya, karena vaksin itu kan benda asing tuh yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, dan sebetulnya pada orang-orang yang punya riwayat alergi berat itu harus hati-hati untuk divaksin ya, kalau alerginya berat ya. Tapi kalau hanya alergi ringan nggak apa-apa. Ya, makasih, Dok. Ya. Oke, Ada ada lagi? yang mau ditanyakan lagi Ibu-ibu? Ada? Ibu ada? Ada, Dok. Ini saya dapat titipan pertanyaan dari Ibu Wiwi. Ibu Wiwi itu udah vaksin kedua. Nah, rencananya nanti tanggal 3 Mei, dia mau ke Jakarta, ke rumah anaknya. Ya, sekitar 2 mingguan lah di sana, Dok. Nah, dia juga mau jaga diam di rumah gitu. Paling sekali 2 kali lah keluar sebentar. Bermasalah nggak itu, Dok? Ya, jadi sebetulnya begini. Bepergian boleh kalau memang itu perlu. Ya, lebih-lebih kan kita buat lansia ya. Nah, jadi kalau memang harus pergi, silahkan pergi, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Tetapi kalau bisa tidak perlu pergi, ya sebaiknya tetap di rumah ya, karena kita udah lansia nih, ya kan? Iya, Dok. Seperti itu. Satu lagi, Dok. Ya. Kita udah vaksin 1-2 ya, Dok. Nah, kira-kira masih bisa tertular dengan COVID itu? Oh, masih ataupun bisa. Kita menularkan gitu? Masih bisa. Jadi vaksin itu kan hanya satu upaya kita untuk pembentukan antibodi dalam tubuh kita. Sampai sekarang ini kan belum tahu nih, penelitiannya kan belum selesai ya. Kadar antibodi berapa yang bisa melindungi kita terhadap penyakit ini ya. Jadi kalau ditanya apakah, kan kita juga sering dengar ya, habis divaksin kedua ada yang sakit terus bahkan sampai meninggal. Bisa, sangat bisa ya. Karena itu tadi yang saya katakan bahwa walaupun sesudah divaksin tetap harus jaga protokol kesehatan. Ya, jadi jangan karena sudah vaksin wah merasa aman ya. Kita baru aman dalam tanda petik setelah kurang lebih 70% masyarakat Indonesia divaksin. Ya, selama ini kita baru sekitar 10% yang divaksin, itu juga masih kurang ya. Artinya apa? Kita masih belum aman. Ya.
Dok, saya mau nanya dok. Ini sehubungan dengan info di GKI Kebonjati. Kan katanya udah mau onsite nih dok. Kan mayoritas lansia sudah dapat vaksin dok. Bahkan yang kedua begitu. Kok angka onsite, maksudnya angka yang boleh ikut onsite masih tetap di angkanya 60 tahun? Nggak jadi lansia juga jadi boleh ikut gitu. Ya, kan tadi seperti saya katakan, bahwa vaksin itu hanya satu bagian untuk pembentukan antibodi dalam tubuh kita. Ya, kalau ditanya sudah aman belum? Kenapa? Kalau mau kita sebutkan aman dalam tanda petik, itu kalau sudah 70% masyarakat Indonesia tervaksin semua. Kita kan sekarang baru masih sekitar 10%, 10 ya kurangnya. Artinya apa? Kita belum aman. Ya, jadi karena itu kalau misalnya gereja mau melakukan ibadah onsite dengan segala pertimbangannya silahkan, tetapi tetap ada batasnya ya, yaitu usia di atas 60 tahun sebaiknya tidak ikut di dalam ibadah onsite tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, vaksin yang diberikan kepada kita adalah salah satu cara untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit COVID-19 yang diharapkan bisa untuk membentuk kekebalan komunitas. Selama kekebalan komunitas tersebut belum terjadi, maka kita tetap harus melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dengan menghindari kerumunan, dan mencuci tangan pada air mengalir dengan sabun atau hand sanitizer. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Andi Agus yang sudah menyampaikan firman. Oma Opa, kiranya Tuhan memberi kekuatan melalui firman Tuhan. Kita mendapat berkat dari firman Tuhan. Sebelum mengakhiri acara ini, saya akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat lansia per 9 bulan 4 dan sampai dengan 22 bulan 4. Yang 10 April, Ibu Ava, Bapak Sun Hok, dan Ibu Eti Sumiati. 11 April, Bapak Chiu Chin Ing dan Ibu Tegioknyo. 15 April, Bapak Sukidal. 18 April, Ibu Ernawati. 20 April, Ibu Meihwa dan Bapak Ibu Nikodemus. 21 April, Ibu Sivera. Kami semua mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup Bapak Ibu. Mari Oma Opa kita mengakhiri acara ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas sapaan lansia ini, di mana kami boleh memuji nama Tuhan,
mendengarkan firman. Biarlah Tuhan, firman yang kami boleh terima boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mengakhiri semua ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati kami, agar minggu depan kami boleh sama-sama untuk menyaksikan kembali lapangan lansia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,